diizinkan. Dengan segala kerendahan hati saya meminta, ya kayak gitu. Oh gitu. Udah jelas? Jelas. Pokoknya yang intinya adalah jujur. Mau dikasih atau nggak dikasih urusan belakang. Kan kalau kan beda sama Mas Dedi. Beda. Mas Dedi jujur habis itu dicerain ya. Kalau enggak, saya nggak pernah jujur dicerain. Terus kok bisa? Ketahuan. Oh, ya udah sayang, ya udah Bunda lanjut dulu ya, nanti kita sambung lagi ya. Oke, Dedi dah sayang. I love you. Muah. Jadi cowok kayaknya sempurna banget gitu loh. Makanya saya kalau tadi bayangin jadi cewek juga kayaknya kesengsem juga gitu. Kalau misalnya aku ya, kalau misalnya deket suami aku, mungkin kan aku orangnya sedikit apa ya, ceria ya, semangat. Kalau dia tuh orangnya lebih kalem, jadi cocok gitu loh. Kalau kita nih ngobrol berdua sampai tidur kadang kalau misalnya ngomong sama dia tuh dinasehati. Yang penting ini. Kalau sampai tidur tuh bosen kan? Bukan bosan, orangnya tuh lebih kalem, lebih kalem. Masa sih? Lebih. Ya kita panggil aja kalau gitu langsung ya, kita undang aja. Ini adalah Suryono. Kayaknya salah orang. Itu tulisannya Suryono tuh. Tahu nih, kok yang datang Mas Kiwil. Itu Suryono. Gua dikasih tahu belakang, Wil jadi Suryadi, kenapa jadi Suryono? Tulisannya Suryono. Salah ini. Salah. Tadi bukan nelpon lu kan? Hah? Tadi bukan nelpon lu kan? Kalau statusnya iya, gue udah punya bini 2, tapi kalau karakter sih enggak. Bukan. Katanya 3 tadi. Hah? Lu 3 lo atau biar ketahuan lu. 2 atau 3? Yang mana yang benar? Jangan nambah-nambahin. Jangan nambah-nambahin Mau tuh masalah. pantangan nolak lu. Kalau tambah-tambahin, Kalau misalnya gini nih, misal tiba-tibanya aja nih kan suami aku istrinya 2, tiba-tiba nih, sayang, aku mau nikah lagi dong, aku mau cari suami kedua, Mas Kiwil mau nggak sama aku? Hah? Mau nggak sama aku? Lu emang doyannya tampang-tampang gini sih ya? Heran lu. Sebentar. Nggak ada gua, samping ada gua gimana? Ada gua sampingnya. Sebentar. Kenapa dia milih lu? Hah? Kenapa dia jadi milih lu? Makanya cari muka yang selepan. Suryono mukanya kayak gue. Percuma punya muka ganteng gak bermanfaat buat perempuan, percuma. Ganteng nggak jamin, badan keker nggak jamin. Benar. Yang penting nih, Badan gede loh badan gue. krempeng, muka jelek. Coba Mas Kiwil. Badan gua apa sih? Perut gede. Pilih siapa? Jujur. Pilih Mas Kiwil. Wah gila misalnya. Makanya harus operasi mirip-mirip kayak Mas Kiwil. Nggak, menariknya dari duduk. Karena sering sedekah sama perempuan begitu. Sedekah gitu. Jujur aja kalau Dedi ketemu gue paling minder. Kenapa? Paling nggak mau dia ketemu gue. Alasannya apa? Udah ketahuan, percuma dia punya badan keker juga kalau dicerain sama bini mah percuma. Sedih loh gue ngomongnya. Gue mau nanya Will. Sebenarnya ini antara kita cowok ke cowok aja gitu. Ya. Mau belajar. Gak mungkin lah lo belajar. Udah gede masih belajar kerja orang mah. Maksudnya gini, pengen tahu susah nggak sih punya bini 2, istri 2 tuh susah nggak gitu kan? Waktu umroh ya, istri pertama sama kedua agak-agak berantem tuh. Nah, gimana ngaturnya tuh gimana gitu loh? Ada kejadian yang sangat mengharukan buat gue ya. Karena emang gue udah bilang sama kedua istri gue kalau saya dari Indonesia mau ke Mekah, mau umroh itu tujuannya cuma satu, lillah, hanya ingin ibadah. Jadi apapun yang gue lakukan di sana, ibadah. Di ketika tawaf itu kan istri tua di kanan, istri muda di kiri. Tawaf itu gue nangis kenceng-kencengnya. Karena cuma gue minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kedua rumah tangga ini jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu terus di belakang gue ada yang nangis lebih kenceng lagi. Kenapa? Bawa bapak. Kenapa itu? Gue tanya dong, kenapa pak? Bapak nangis? Gue nggak bisa kayak lu, Will. Lo tawaf sendirian juga lo? Terlalu bertiga. Tawaf, sa'i, sampai cukur rambut semuanya ya juga. Tahlul juga tetap. Gue pengen tahu gitu, gimana caranya bisa berbagi adil tuh gimana gitu? Gak ada.
saya bilang tidak ada laki-laki yang adil di dunia ini dari zamannya Nabi Allah Muhammad SAW tuh nggak ada laki yang adil. Jadi jangan merasa laki-laki merasa dirinya melebihi Nabi, janganlah. Orang bilang oh so adil, yang adil cuma Allah doang dah. Jadi jangan merasa minta keadilan sama manusia, jangan. Nggak ada yang adil. Kejaksaan aja sampai sekarang nggak adil. Iya benar-benar. Jadi lu mengaku bahwa orang yang ngerti hukum pun kadang nggak tahu. Jadi lu mengaku bahwa tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Kalau tidak bisa adil, berat kemana nih? Yang tua atau yang muda? Nggak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Hidup itu yang tadi Kak Surono bilang, jalanin aja. Karena setiap manusia itu punya jalan sendiri-sendiri. Nggak bisa dibilang, oh Kiwil adil. Kalau misalnya sampai ada kejadian Kiwil adil, berapa banyak manusia yang akan nyembah gue. Iya benar. Sebagai orang paling adil. Tapi lu ngatasinnya gimana kalau berantem? Lu kan waktu umroh berantem. Orang berangkatnya sama IP gue. Iya. Jadi gini, yang menilai kan orang. Iya. Karena memang awalnya saya nggak pernah mempermasalahkan mereka berkelahi, berantem atau gimana, nggak pernah. Alasannya apa berantem? Hah? Alasannya apa? Jujur aja, istri mana yang mau dimadu? Iya. Dari zaman istri Nabi sendiri, saking mendengar bahwa Rasul menikah lagi, menangis. Istri Nabi nih, yang udah sempurna banget suaminya, menangis di bawah pohon sampai pohon itu kebakar, kering. Itu istri Nabi. Apalagi istri gue, ya. Iya. Tapi Istri kan Nabi aja nangis, apalagi istri gue yang berarti bukan tetap istri ada Nabi. rasa cemburu mah ada dong. Itu ya? pasti. Tapi bukannya salah satu syarat dari berpoligami adalah melakukan keadilan sama rata terhadap berbagai istrinya? Ya, bersikaplah adil. Kalau memang kamu tidak bisa adil, cukup satu saja. Tapi kan nggak bisa begitu. Harus kawin dulu. Baru tahu. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak adil, ya udah atu aja. Jadi antara 4 harus pilih 1. Gimana? Menikah, nikahilah perempuan-perempuan 2, 3, 4. Harus adil. Ya, menikah dan harus adil. Kalau kau tidak adil, cukup satu saja. Nah. Tapi kan harus nikah dulu 4. Terus yang lainnya diceraiin gitu? Ya kalau nggak adil. Kasihan amat ya? Ya kesian-kesian lu juga. Enggak, Mas. Jadi gitu, jadi maksudnya enggak. gitu, 1, 2, 3, 4 kalau nggak ada yang satu yang tinggal. Ya memang harus Kan yang begitu. lainnya Kalau kan enggak, kalau apa mesti hidup rumah tangga dalam keadaan sakit kan enggak? Jadi maksudnya dia Nah, nyoba caranya dulu. gimana? Kembalikan kepada pihak perempuannya, ikhlas nggak menjalani hidup itu? Tapi kan lu mengatakan bahwa tidak ada wanita yang ikhlas untuk dimadu. Nggak ada. Nah, berarti dia tidak ikhlas dong. Nah, tergantung bagaimana penilaian dia sendiri jalanin hidupnya. Itu kan manusia itu kan tergantung sama yang di atas. Jadi jangan berpatokan pada suami. Kalau patokan pada suami, ya udah jadi gitu, cemburu. Kalau ada masalah, sholat, laporan sama Tuhan. Ya Allah, saya sakit, gini. Kalau mau suka duka, ya laporan aja emang di atas. Jangan sama orang-orang, jangan sama dengerin tetangga, jangan. Tapi enak. Hah? Lu enak. Nikmat. Ente aja. Aneh, malah nanya sama ente. Ente satu yang nikmat aja ente lepas gimana? Iya juga ya. Iya, padahal sih enak itu nikmat. Apalagi 2, 3, 4 itu. 2 kali lipat nikmat. Ini acara inspirasinya di mana ini hari ini? Saya lagi bingung nyari inspirasinya. Makanya saya bilang menikah untuk memiliki istri dari satu itu berat karena dari pihak istri dan pihak suami juga harus bisa toleransi, Ya. mengerti akan kesibukan suami, Dan pasti mengerti akan tanggung jawab keributan suami. pasti terjadi. Itu pasti. Tinggal gimana caranya. Gua sendiri untuk ngakurin kedua istri gue butuh waktu 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Dan proses itu baru tahap pengertian, tenggang rasa, toleransi, belum lagi masalah yang lain. Nanti 10 tahun kemudian akan ada lagi tuh konflik. Iya. Jadi tetap konflik mah pasti ada Itu ya. pasti ada. Iyalah. Jadi jangan anggap bahwa orang poligami itu tenang, adem, ayem, enggak. Istri satu aja berantem, gimana istri 2? Ya, betul. Kita lanjut lagi saya satu ini, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.